zaman dulu atau tahun yang lalu saja yang sudah transparan ditulis siapa yang diterima, nilainya berapa, jaraknya berapa, masih ada penitipan di balik meja. Apalagi ini ketika transparansinya juga masih setengah hati. Ini adalah soal yang mungkin jadi masalah klise, tapi seringkali jadi pembahasan, tapi begitu jadi pembahasan biasanya tahun depan sama ada lagi. Yaitu titip menitip. Apakah masih memungkinkan hari ini? Saya ingin kaitkan soal titip menitip ini dengan transparansi yang sudah dilakukan atau yang mungkin hari ini juga cukup disoroti dari PPDB Jabar 2020. Pak Dan. Ya, selama sistemnya kompetitif kayak begini, maka ruang-ruang itu selalu ada. Nah, persoalannya, apalagi sekarang bukan persoalannya, apalagi ini akan ada potensi yang lebih kuat karena satu, ada legitimasi pemerintah terhadap sekolah favorit. Ini akan membuat orang berkesempatan untuk memilih sekolah favorit lebih besar. Yang kedua, dibandingkan tahun yang lalu, transparansi PPDB di Jawa Barat, khususnya tahun ini SMA yang saya pantau pada hari kedua ini, itu mundur. Tidak ada kuota yang disampaikan dengan cukup yang mudah diakses oleh publik. Tidak ada juga penyampaian perhitungan nilai, rekapitulasi raport dan kalibrasi ujian nasional. Sehingga itu membuat ruang-ruang abu-abu makin banyak. Zaman dulu atau tahun yang lalu saja yang sudah transparan ditulis siapa yang diterima, nilainya berapa, jaraknya berapa, masih ada penitipan di balik meja. Apalagi ini ketika transparansinya juga masih setengah hati. Dimungkinkan potensi itu bukan pasti terjadi, tapi potensi dua hal itu akan memberikan ruang atau memberi potensi titip menitip ini akan lebih banyak terjadi di tahun 2020 ini, Kang Toto. Kenapa ya? Padahal tahun lalu kan sudah dikasih lihat begitu kan ya. Kok sekarang malah enggak? Ada alasan apa Pak Dan yang cukup menguatkan hal itu? Sepengetahuan saya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang bisa menghalangi keterbukaan soal nilai ujian raport dan ujian nasional rekapitulasi. Nggak ada. Nah, saya tidak tahu. Jangan-jangan ada peraturan lain yang saya tidak ketahui yang membuat informasi tersebut dikecualikan. Esensinya, kepentingan publik dikorbankan. Karena kita jadi tidak bisa mengawal apakah pendaftaran ini dilakukan secara objektif. Apakah seleksi ini dilakukan secara objektif. Ada kepentingan publik yang dirugikan kalaupun itu dikecualikan. Begitu, Kang Toto. Kalau mau transparan, apa yang sebetulnya harus ditampilkan, Pak Dan? Nama, lokasi, nilai, atau apa sebetulnya? Supaya saya kira ada hal-hal yang dalam waktu tertentu ya, tidak selamanya ditampilkan selama pendaftaran sampai pengumuman, itu antara lain kuota. Sehingga kita bisa mengetahui peluang dari peserta didik untuk masuk satu sekolah. Yang kedua, tentu saja adalah nama dan juga kualifikasi dia. Sehingga kita juga bisa tahu, misalnya kalau kuotanya 40, begitu saya mudah katakan, dan nomor pendaftar 40 nilainya sudah, pentingnya nilai dari para pendaftar dimunculkan, itu agar publik bisa melihat apakah seleksi ini dilakukan secara objektif. Kepada pendaftar juga hak dia untuk memilih sekolah yang bisa peluangnya besar dimasuki oleh pendaftar itu juga terpenuhi. Nah, hak pengawalan dan hak orang untuk memilih sekolah itu diabaikan ketika tiga informasi tersebut, yaitu kuota, nama, dan indikator penilaian tidak dimunculkan. Begitu, Kang Toto. Oke. Jadi
memang karena tidak ada dasarnya bahwa itu harus dimunculkan, ya sudah tidak perlu dimunculkan. Apakah begitu juga? Kemudian apakah memang kita atau memang harus ada yang menuntut begitu, atau harus ada yang memberikan pertanyaan dulu ke pemerintah baru mereka bisa membukanya, artinya diminta dulu baru mereka bisa membuka, atau itu akan di-keep terus selamanya berarti? Ya, ya ini mumpung masih hari kedua, itu Dinas Pendidikan dan Provinsi harusnya segera memperbaiki. Kalaupun ada aturan yang mengecualikan nilai-nilai tersebut ditutup, itu bisa diuji lagi, ada kepentingan publik yang lebih besar yang harus diperhatikan. Dua, yaitu pengawalan, partisipasi pengawalan tidak bisa berjalan optimal kalau itu ditutup. Yang kedua, orang tua tidak mempunyai kesempatan untuk memilih sekolah yang peluangnya besar untuk dimasuki oleh anaknya. Pertimbangan itu harus diutamakan menurut saya. Nah, mumpung ini baru hari kedua, segera dilakukan uji kepentingan dan segera diperbaiki. Begitu, Kang Toto. Kalau misalnya memang itu akhirnya disampaikan ke Komisi Informasi Provinsi, apakah Komisi Informasi bisa menuntut untuk itu aksesnya dibuka ke publik gitu, Pak Dan? Kelamaan kalau pakai prosedur itu. Oh, kelamaan ya. Ini waktunya pendek. Hak orang itu tinggal berapa hari lagi. Harusnya tidak perlu kita berlindung atau bersembunyi di balik prosedur. Ikuti saja tadi pertimbangan-pertimbangan apakah ada kepentingan publik yang diabaikan atau yang tidak bisa terganggu, diberikan gitu, yang terganggu. Ya, yang apakah kepentingan publik yang terganggu dengan menutup informasi ini, itu segera pemerintah harus sensitif dengan ini. Gitu. Oke. Gitu, Kang Toto.